Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, hari ini Bu Fitri akan menyampaikan materi masih bab 2, berkelana di dunia imajinasi, tepatnya materi teks naratif. Kelas 7. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Kita akan belajar teks naratif. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran materi teks naratif adalah: yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi. Yang kedua, siswa mampu menulis ulang alur teks naratif. Yang ketiga, siswa mampu mengkaji tokoh dalam cerita fantasi. 4. Siswa mampu mengenali maja sarkasme dalam cerita fantasi. Yang kelima, siswa mampu membandingkan penokohan dalam cerita komik. Yang keenam, siswa mampu menilai alur dalam cerita fantasi. Yang ketujuh, siswa mampu menulis kalimat langsung dan tak langsung dalam teks fantasi. Yang kedelapan, siswa mampu berkreasi dengan teks naratif. Anak-anak, teks naratif itu adalah teks yang isinya adalah menceritakan. Di dalam teks naratif itu terdapat cerita fantasi, ya. Salah satunya adalah cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu termasuk dalam teks naratif, yaitu teks yang menceritakan, ya. Kemudian yang pertama, mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi. Cerita fantasi atau yang dikenal dengan teks fantasi merupakan cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Jadi di sini ya ada 3 kata atau 2 kata kunci, khayalan dan imajinatif. Bu Fitri beri warna yang berbeda supaya kalian bisa mengingat, atau 2 kata ini bisa kalian jadikan kata kunci untuk mendefinisikan teks fantasi. Dalam cerita fantasi, tokoh dapat dihayalkan seperti bisa terbang, memiliki keahlian dan kekuatan tertentu, misalnya berupa dewa-dewi, raksasa, makhluk ajaib, atau manusia dengan kesaktian yang tidak ada di dalam kehidupan nyata. Ya, jadi teks fantasi ini memang ceritanya berisi ya tentang khayalan dan imajinatif. Jadi kalian bisa berkreasi tentang tokoh apapun ya, di mana tokoh itu sifatnya atau hal yang diceritakan ini bersifat khayalan, yang baru saja Bu Fitri contohkan. Contohnya bisa terbang, bisa mengeluarkan api misalnya, bisa mengeluarkan kesaktian tertentu dan seterusnya. Cerita fantasi dapat berupa cerita yang menghayalkan kejadian pada masa depan yang disebut dengan cerita futuristik. Jadi kalian bisa menghayalkan masa depan kalian dengan beberapa mungkin rencana, teknologi yang ada ya. Silakan kalian berhayal ya. Boleh yang tidak masuk akal ya anak-anak. Jadi yang bersifat khayalan atau imajinatif ini boleh sesuatu yang tidak logis ya. Asalkan itu masih dalam koridor kesopanan, kalian bisa menulis atau mengkarang ya cerita fantasi yang berhubungan dengan khayalan kalian di masa depan, atau sering disebut dengan cerita futuristik. Kemudian teks fantasi termasuk dalam teks naratif. Di awal tadi sudah Bu Fitri jelaskan bahwa teks naratif ini adalah teks yang menceritakan, yang di dalamnya salah satunya ada cerita fantasi. Kemudian teks naratif ya adalah cerita imajinatif yang berisi serangkaian kejadian berurutan yang menggambarkan alur awal,
tengah, dan akhir. Kemudian teks naratif biasanya menggambarkan seorang tokoh yang mengalami masalah. Masalah biasanya bermula saat tokoh tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Jadi dalam setiap cerita itu anak-anak ada beberapa alur ya, ada pilihan alur yang bisa kalian gunakan. Misalnya alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Nah, di dalam alur itu, atau di dalam cerita yang kalian kemas menjadi beberapa isi alur ya, itu pasti terdapat masalah. Jadi salah satu struktur dalam alur itu pasti ada yang namanya masalah atau yang sering disebut dengan komplikasi, diambil dari kata konflik. Kalau misalkan cerita itu tidak ada suatu masalah, maka dapat dipastikan cerita itu tidak menarik. Jadi dalam cerita pasti seorang tokoh itu menggambarkan sebuah masalah atau beberapa masalah yang harus ada penyelesaiannya, gitu ya. Alur cerita menggambarkan bagaimana ia berusaha untuk mendapatkan keinginannya tersebut. Alur akan membantu penulis dalam menentukan jalan cerita yang runtut dan sistematis. Jadi dalam kerangka cerita teks naratif itu pasti akan terdapat alur. Sebelum kalian menulis atau menyusun teks naratif, tepatnya cerita fantasi, di dalamnya kalian sertakan alur cerita. Alur cerita itu nanti akan terdapat sub-sub alur ya. Di mana sub-sub alur itu akan menggambarkan cerita yang akan kalian susun ya. Nanti penulis dalam alur ini akan bisa menentukan jalan cerita yang urut sesuai dengan cerita yang kalian inginkan. Jadi pastikan ada alur. Nanti akan Bu Fitri jelaskan pada slide berikutnya tentang detail alur. Ini adalah mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi ya anak-anak. Gambaran alur cerita Bu Fitri gambarkan seperti gunung ya anak-anak. Di bawah kaki gunung atau di bawah sendiri terdapat alur orientasi atau pengenalan awal cerita. Pengenalan atau awal cerita ya. Misalnya seperti ini. Ada seorang anak bernama Ivan. Dia lahir dari keluarga ayah dan ibu yang sederhana. Setiap harinya Ivan berangkat ke sekolah dengan membawa kue-kue yang dibuat oleh ibunya sendiri. Nah, di sini di bagian orientasi kalian bisa melakukan pengenalan atau awal cerita dengan memperkenalkan tokoh, ya. Bisa juga disertai dengan karakter tokoh, kemudian bisa juga disertakan latar dalam cerita, ya. Di sebuah rumah yang sederhana hiduplah seorang anak yang bernama Ivan. Dia lahir dari keluarga sederhana. Setiap hari dia membawa kue yang dijual di sekolahnya. Misalnya seperti itu. Itu cukup menjadi pengenalan atau awal cerita ya anak-anak. Kemudian sedikit naik dalam alur cerita itu mulai terjadi masalah dalam cerita atau yang sering disebut dengan komplikasi yang diambil dari kata konflik atau konflik ya. Mulai terjadi masalah, misalnya sebenarnya atau pagi itu Ivan telah diejek oleh teman-temannya karena telah berjualan kue begitu ya. Karena telah berjualan kue, kemudian Ivan merasa berkecil hati, Ivan merasa sedih, Ivan merasa tidak nyaman. Maka itulah yang dinamakan dengan mulai terjadi masalah, ya. Ivan setiap hari, padahal di rumah Ivan itu setiap hari telah melihat ibunya yang sedang bekerja keras, ayahnya yang membantu ibunya supaya ibunya juga tidak terlalu lelah, ya. Sengaja ayah dan ibunya ini tidak memperkerjakan seseorang atau menyewa seseorang untuk membantunya karena dana yang minim misalnya. Nah, di situ juga masih mulai terjadi masalah. Kemudian karena dia tadi sudah diajak oleh teman-temannya, di satu sisi dia melihat ayah dan ibunya yang telah bekerja keras dan seterusnya, maka suatu hari dia
mendapati kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Nah, ini suatu puncak masalah anak-anak, suatu puncak yang memang Ivan pada saat itu mulai dihantam oleh keadaan ya. Ini yang dinamakan dengan klimaks. Jadi di klimaks ini kalian boleh menceritakan tentang sesuatu. Puncak masalahnya itu bisa berupa kontak fisik ya, ada kontak, ada terjadi benturan dalam fisik maupun batin ya. Yang Bu Fitri ceritakan ini, si Ivan ini telah mengalami kontak batin ya, anak-anak, kontak batin. Kemudian ketika dia mendapati kabar ayahnya telah meninggal, hidup harus berjalan. Ibunya tetap membuat kue, dia harus juga mengantar kue-kuenya di sekolah. Tetapi kali ini anehnya dia telah mempunyai banyak teman. Nilai-nilainya juga tidak seberapa bagus, tapi dia punya banyak teman. Ya. Kemudian setelah klimaks tentunya dia di puncak masalah ini dia sedih, dia terguncang, dia tidak merasa nyaman, lebih dari yang di bagian komplikasi ya. Klimaks ini benar-benar dia merasa terguncang sekali ketika ayahnya telah meninggal dunia. Kemudian masalah mulai menurun suatu pagi ya. Ivan tidak tersadar telah dibangunkan oleh seseorang yang dia sudah tidak asing mengenalnya. Suara yang cukup lembut tapi tegas. Ketika dia membuka mata, ternyata itu adalah ayahnya. Nah, ini adalah salah satu cerita imajinasi yang menarik ya anak-anak. Kalian bisa menggambarkannya seperti ini. Ternyata anak-anak, Ivan itu sedang bermimpi. Dia bermimpi ayahnya telah meninggal, ibunya yang menghidupi dia harus membantu ibunya dan seterusnya. Dia merasa sedih, tidak terbatas ya. Dia merasa sedih sekali ketika ayahnya telah meninggal dunia. Inilah masalah mulai menurun. Dia seketika itu memeluk ayahnya dengan erat ya. Dia dalam hatinya dia mungkin berjanji akan menjadi anak yang lebih baik dan seterusnya. Nah, ini mulai terjadi penurunan masalah ya. Mulai terjadi penurunan masalah atau yang sering dinamakan dengan anti klimaks. Mulai turun masalahnya. Kemudian setelah itu Ivan berkata kepada kedua orang tuanya bahwa dia ingin menjadi anak yang baik. Dia ingin membantu kedua orang tuanya tanpa mengeluh, tanpa malu lagi dengan teman-temannya. Karena baginya orang tua itu adalah nomor satu. Kebahagiaan yang sebenarnya dia dapatkan itu hanya pada keluarga atau orang tua. Akhirnya Ivan menyadari kesalahannya tanpa dia bercerita kepada ayah dan ibunya tentang penyebab dia berubah. Kemudian dia semakin hari menjadi anak yang lebih baik, anak yang selalu membantu kedua orang tuanya, dan akhirnya di akhir cerita intinya adalah dia berubah, tidak mengeluh, dan menjadi anak yang lebih baik, tentunya bersyukur karena telah memiliki kedua orang tua yang baik dan menyayanginya. Itu adalah salah satu contoh cerita yang Bu Fitri gambarkan dalam beberapa alur, bagian-bagian alur di dalamnya. Paham ya anak-anak? Kemudian menulis ulang teks naratif. Dalam menulis ulang teks naratif, kalian dapat menuliskan atau adegan yang menurut kalian menggambarkan bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Perhatikan bagian berikut. Menulis ulang teks naratif itu ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir ya anak-anak. Bagian awal itu kalian bisa menuliskan masalah apa yang dialami tokoh, apa keinginannya ya. Silakan menulis dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian bagian tengah, apa saja rangkaian usaha yang ia lakukan atau kejadian yang ia alami untuk menyelesaikan masalah tersebut di bagian tengahnya. Silakan kalian tulis juga dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian di bagian akhir, apakah tokoh utama mendapatkan apa yang ia inginkan atau ia mengubah dirinya barangkali atau keinginannya sendiri. Ya, bagaimana keinginannya? Dia mengubah apa ia tetap ya. Silakan kalian tulis juga dalam bahasa kalian sendiri. Kalau sudah selesai,
kalian paham dengan ceritanya, tentunya sebelumnya kalian telah membaca ceritanya terlebih dahulu ya anak-anak. Setelah kalian menyelesaikan menulis ulang dengan bahasa kalian sendiri di bagian awal, tengah, dan akhir, maka kalian sudah bisa menulis ulang teks naratif, ya. Kemudian mengkaji tokoh dalam cerita naratif. Mengkaji itu apa ya anak-anak kira-kira? Ada yang tahu? Ya, mengkaji itu bisa dikatakan menyelidiki. Menyelidiki yaitu menyimpulkan sifat tokoh, cerita, dan amanat penulis dalam teks naratif. Jadi, ketika kita mengkaji tokoh dalam cerita naratif, berarti kita telah menyelidiki. Apa menyelidiki? Berarti kalau menyelidiki dalam cerita atau dalam cerita naratif atau teks naratif, maka bisa dikatakan kita telah menyimpulkan sifat tokoh, cerita, dan amanat penulis dalam teks naratif. Kemudian contoh sifat tokoh, karena di sini kita menyimpulkan sifat tokoh dalam cerita. Contoh sifat tokoh itu misalnya sabar, jujur, bijaksana, peduli, rajin. Ini termasuk sifat tokoh yang protagonis atau yang bersifat baik ya anak-anak, atau yang bersifat pro dalam cerita. Kemudian ada juga pendendam, sombong, membuat masalah, suka pamer. Ini termasuk dalam kategori sifat tokoh yang antagonis atau sifatnya berlawanan dengan sifat yang baik, artinya buruk sifatnya. Silakan simpulkan namanya, sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana. Itu berarti kalian sudah mengkaji teks naratif. Kemudian amanat. Apa yang dinamakan amanat? Amanat adalah pesan moral, tentunya pesan yang disampaikan dalam berupa kebaikan ya, yang ingin disampaikan penulis kepada pendengar atau pembaca ya. Misalnya ceritanya ada hal-hal yang buruk di dalamnya. Misalnya seorang Ivan tadi ya, dia mengeluh, dia malu berjualan kue di sekolah misalnya. Nah, itu kan sifat yang kurang baik. Harusnya kan dia bersyukur, harusnya dia bisa ikhlas menerima misalnya. Amanatnya bukan jadilah anak yang suka mengeluh, jadilah anak yang tidak bersyukur, jadilah anak yang tidak ikhlas, bukan seperti itu. Karena ceritanya kurang di dalamnya ada hal-hal yang kurang positif ya. Maka amanat ini tugasnya adalah menyampaikan pesan dalam kebaikan. Jadi pesannya atau amanatnya dalam cerita Ivan tadi adalah jadilah anak yang selalu bersyukur, jadilah anak yang tidak pernah mengeluh, jadilah anak yang selalu ikhlas dan berusaha sebaik mungkin. Misalnya seperti itu. Jadi di dalam ceritanya kurang positif, amanatnya positif. Ceritanya positif apalagi, amanatnya juga harus yang bersifat positif. Itu yang dinamakan pesan moral ya, hikmah, pesan yang bisa diambil, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya hal-hal yang baik atau positif. Kemudian bagaimana ya cara mengetahui sifat atau watak tokoh dalam cerita? Cara pengarang dalam menggambarkan atau menampilkan sifat atau watak tokoh bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya apa ya? Yang pertama, secara langsung atau yang dikatakan dengan analitik adalah pengarang menampilkan watak tokoh secara langsung yang biasanya dijelaskan dalam teks cerita. Yang kedua, jadi kalau yang pertama ini langsung digambarkan. Misalnya, Ivan ini adalah seorang yang pendiam, Ivan adalah seseorang yang suka mengeluh, dia hidup dari keluarga sederhana dan seterusnya. Langsung ditampilkan watak tokohnya atau sifatnya dalam cerita itu. Kemudian ada penggambaran pengarang secara tidak langsung atau yang disebut dengan dramatik. Adalah pengarang menampilkan watak tokoh secara tidak langsung. Penggambaran watak tokoh secara tidak langsung dapat kita temui melalui beberapa cara. Yang pertama, dialog antar tokoh. Jadi dalam teks cerita itu ada dialog-dialog
yang dinamakan dengan kalimat langsung ya dalam cerita. Ada seseorang yang bicara, ada tokoh yang bicara di situ yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Bu Fitri yakin kalian sering menemui itu. Ketika antar tokoh berbicara, dialog timbul, maka di situ juga bisa diketahui sifat tokoh atau tokoh-tokoh yang berbicara itu. Kedua tokoh yang berbicara itu maka akan terlihat dari percakapan, dari kalimat yang dia lontarkan. Itu akan terlihat, oh si tokoh A sifatnya seperti ini, oh tokoh B seperti ini. Itu yang dinamakan dengan dialog antar tokoh. Itu secara tidak langsung ya, kita bisa mengidentifikasi tokoh dari segi sifatnya secara tidak langsung. Kemudian yang kedua dari pikiran tokoh ya. Pikiran tokoh itu bisa digambarkan dengan sesuatu yang dia rencanakan, sesuatu yang akan dia pikirkan. Nah, dari sesuatu yang dia pikirkan, yang ditulis dalam beberapa kalimat dalam cerita, ternyata itu bisa kita identifikasi atau kita kaji sifatnya, sifat tokohnya. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada ekspresi atau tanggapan tokoh lain. Jadi dari tokoh A dia menimbulkan atau mengeluarkan sesuatu kalimat yang marah, menunjukkan dia emosional atau marah. Kemudian tanggapan tokoh lain itu dia kurang suka dengan tokoh itu yang pemarah tadi atau emosional. Berarti timbullah sifat tokoh dari tanggapan tokoh lain itu. Jadi tokoh lain itu misalnya dia sifatnya tidak suka dengan orang yang pemarah. Nah, bagaimana responnya? Apakah dia ikut marah? Apakah dia menjadi seseorang yang bijaksana? Maka akan timbul sifat dari respon tadi. Oh, tokoh yang merespon ini ternyata dia orangnya bijaksana. Nah, timbullah sifat tokoh. Ya, ini secara tidak langsung. Dari ekspresinya juga, misalnya ekspresinya dia dengan mata yang merah, kemudian dengan dahi yang mengerut. Nah, muka yang merah menunjukkan dia emosional atau marah. Nah, ekspresi itu di wajah bisa mengidentifikasi atau mengkaji bahwa tokoh ini sedang marah. Dilihat dari ekspresinya bisa ya berarti. Kemudian dari lingkungan tokoh. Lingkungan tokohnya itu misalnya ada beberapa orang yang menjuluki, bisa menyimpulkan bahwa oh si A ini ternyata orangnya baik misalnya. Dia suka menolong, dia suka membantu temannya yang kesusahan, dia juga suka bersedekah, memberikan sebagian hartanya. Nah, lingkungan tokoh ini juga bisa menyimpulkan atau mengkaji sifat tokoh tersebut gitu. Kemudian yang terakhir ada keadaan fisik tokoh. Keadaan fisik tokoh ini juga bisa menggambarkan sifat tokoh anak-anak. Misalnya fisiknya dia badannya tegap misalnya. Badannya tegap, kemudian dada dibusungkan. Misalnya dia seorang yang berprofesi sebagai tentara nasional Indonesia ya, atau tentara negara Indonesia misalnya ya. Dengan keadaan fisiknya itu, maka orang-orang ketika menemui dia atau lewat di depannya, orang ini takut misalnya. Karena dia memang memiliki postur tubuh yang menyimpulkan dia bahwa dia ini orang yang tegas, orang yang otoriter misalnya. Nah, dari keadaan fisik tokoh ini ternyata juga bisa menyimpulkan. Tentunya orang-orang tadi itu sering berinteraksi dengan orang tersebut, orang yang berbadan tegap tersebut, orang yang tegas tersebut. Timbullah sifat tokoh yaitu tegas misalnya. Tapi dia bijaksana, selain tegas dia bijaksana. Nah, itu juga bisa untuk mengkaji keadaan fisik tokoh, terutama untuk mengkaji sifat tokoh. Nah, begitulah anak-anak cara mengetahui sifat atau watak tokoh dalam cerita. Kemudian mengenali majas sarkasme dalam cerita fantasi. Apa majas sarkasme? Majas sarkasme adalah majas yang berisi sindiran yang bertujuan untuk menyakiti perasaan seseorang. Wah, berarti majas ini untuk menggambarkan sesuatu yang negatif. Bu Fitri katakan tadi dalam cerita itu pasti ada masalah, pasti ada terjadi beberapa konflik. Kalau tidak ada itu, maka cerita itu akan biasa saja, akan lurus-lurus saja, maka tidak menarik.
Harus ada masalahnya supaya cerita ini menarik. Salah satu bumbu dari masalah itu, kalian bisa menyertakan majas atau gaya bahasa untuk memperindah cerita kalian. Salah satunya adalah majas sarkasme yang bisa masuk dalam alur komplikasi atau mulai terjadi masalah hingga ke puncak masalah. Ya, supaya lebih menarik, supaya ada liku-likunya ceritanya. Majas sarkasme digunakan penulis untuk menggambarkan perilaku tokoh antagonis. Ingat, tokoh antagonis adalah tokoh yang berlawanan dengan protagonis ya. Artinya sifatnya buruk atau sifatnya kurang baik, yaitu tokoh yang memiliki perilaku buruk dalam cerita. Majas sarkasme biasanya diucapkan secara langsung oleh tokoh dalam cerita. Diucapkan langsung ya, nanti kita lihat contohnya. Dalam cerita komik, pengungkapan langsung dapat dikenali dari penulisannya dalam balon kata ya anak-anak. Kalau dalam komik itu kan ada bulat-bulat, kemudian apa yang disampaikan dimasukkan dalam kalimat, kemudian kalimatnya dimasukkan dalam balon-balon atau bulat-bulat dalam komik itu, dalam gambaran itu namanya balon kata. Contoh, misalnya ya anak-anak, contoh majas sarkasme. Dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan, kata Yari. Yang kedua, kau mau jadi jagoan ya? Jauhi mau atau kami semua akan menjauhimu. Nah, ini salah satu bentuk atau contoh dari majas sarkasme. Ekspresinya, Bu Fitri contohkan beberapa tokoh animasi ya anak-anak. Misalnya ekspresinya seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini, misalkan dia diejek oleh temannya, bisa diaplikasikan. Dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan, kata Yari misalnya. Kemudian ini ada seseorang yang sedang menarik baju temannya, tepatnya di bagian leher ya anak-anak, bisa dimasukkan dalam kalimat yang kedua. Kau mau jadi jagoan ya? Jauhi mau atau kami semua akan menjauhimu. Nah, ini bisa diaplikasikan seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk majas yang bisa digunakan dalam teks cerita atau teks naratif. Tetapi ini tidak bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak, karena ini sesuatu yang kurang baik. Kalian hanya bisa mengaplikasikannya dalam cerita yang sedang kalian buat, karena ini salah satu bentuk gaya bahasa yang bisa membuat cerita kalian lebih berwarna seperti itu. Kemudian membandingkan penokohan dalam cerita komik. Tokoh-tokoh dalam cerita berdasarkan karakter atau wataknya, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu protagonis. Protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan bersifat positif yang banyak disukai. Biasanya menjadi tokoh utama dan pusat perhatian dalam cerita. Tokoh protagonis sering digambarkan memiliki sifat yang rendah hati, penyabar, jujur, setia, dan bijaksana. Nah, mudah ya anak-anak untuk mengingat apa itu protagonis. Yang kedua adalah antagonis. Antagonis adalah tokoh yang digambarkan berwatak buruk yang biasanya menjadi musuh dari tokoh protagonis. Tadi Bu Fitri katakan tokoh antagonis ini berlawanan, ya, berlawanan sifatnya, berlawanan karakternya dari protagonis. Makanya dia menjadi musuh. Tokoh antagonis disebut juga sebagai tokoh penentang cerita. Tokoh antagonis sering digambarkan dengan seseorang yang memiliki sifat pendendam, pembohong, sombong, tidak bersahabat, pembuat masalah, suka pamer, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tritagonis digambarkan sebagai seseorang yang bersifat netral, ya, yang terkadang bisa berpihak kepada tokoh protagonis, begitu pula sebaliknya. Namun, di saat tokoh antagonis terlibat dalam konflik, tokoh tritagonis akan bertindak sebagai pelerai dari keduanya. Jadi dia bersifat netral ya anak-anak. Bisa dipahami ya antara protagonis, antagonis, dan tritagonis. Sekarang
kalian akan menilai alur dalam cerita fantasi. Menilai alur dapat menggunakan diagram alur naratif berikut. Bagaimana ya? Sama, karena ini berhubungan dengan alur, maka Bu Fitri lagi-lagi menggambarkan sebuah gunung. Nah, jika menilai, kalian bisa menilainya dari bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir ya anak-anak. Bagian awal misalnya kalian menilai dari segi latar tempatnya. Bagaimana latar tempatnya menurut kalian? Kemudian latar keluarga dalam tokoh utama, bagaimana seluk-beluk keluarga di dalamnya? Apakah dia mengajarkan kebaikan atau mengajarkan apa misalnya ya? Mengajarkan suka mengeluh dan lain sebagainya misalnya. Kalian nilai. Kemudian petunjuk permasalahan yang dihadapi tokoh utama. Kira-kira apa masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh tokoh? Kalian juga bisa memberikan saran bagaimana sebaiknya tokoh. Itu juga termasuk penilaian, ya. Kemudian sampai di tengah. Di tengah kebetulan ada puncak masalah yaitu klimaks. Kalian bisa menilai adegan aksi yang paling menegangkan dalam cerita. Penegangannya bagaimana? Apakah dia menggambarkan penegangan ceritanya dengan menarik atau biasa saja, atau bahkan tidak terasa bahwa itu sedang berada dalam puncak konflik atau klimaks? Kalian nilai. Kemudian yang terakhir adalah bagian akhir. Kalian bisa menilai hal yang dialami tokoh utama, bagaimana, apakah dia bersikap ingin menyelesaikan masalah atau hanya diam, ya. Kemudian hal yang dialami tokoh antagonisnya bagaimana? Apakah dia menyesal? Apakah dia tetap bersifat buruk? Dan yang terakhir, silakan kalian nilai amanat atau tujuan penulis itu bagaimana. Silakan digambarkan dan silakan dinilai alurnya sudah tepat atau belum. Kemudian menulis kalimat langsung dan tak langsung dalam teks fantasi. Kalimat langsung adalah kalimat kutipan perkataan seseorang secara langsung. Selain itu, kalimat langsung juga bisa dikatakan kalimat berita, kalimat yang memuat informasi, yang memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain dengan langsung menirukan, mengutip, atau mengulang kembali ujaran dari sumber tersebut. Ya, jadi langsung ya anak-anak menirukan, langsung mengutip, langsung bicara, gitu ya. Kemudian ciri-ciri kalimat langsung bertanda petik 2 ya, awal dan akhir dalam bahasa tulis. Kemudian intonasi bagian kutipan bernada lebih tinggi daripada bagian lainnya. Ketika kalian membaca cerita, bagian kalimat langsung atau kalimat yang dikutip itu pasti lebih tinggi. Ya, wah bagus sekali tas yang kamu miliki, kata Rio misalnya. Jadi dia intonasinya lebih tinggi. Kemudian berkemungkinan susunannya adalah pengiring kutipan, kutipan pengiring, kutipan pengiring kutipan. Maksudnya bagaimana? Nanti Bu Fitri jelaskan. Yang keempat, bunyi pertama awal kutipan dimulai dengan huruf kapital. Ingat, jika ingin membuat kalimat langsung, awalnya kan tanda petik ya. Setelah tanda petik itu harus diawali dengan huruf kapital. Begitu. Contoh, ayah menyuruhku. Koma, tanda petik, koma, spasi, tanda petik, antarkan surat ini ke kantor ayah. Karena ini kalimat perintah, maka diakhiri dengan tanda seru, kemudian diakhiri dengan tanda petik. Yang hijau anak-anak, ini yang dinamakan pengiring ya. Kemudian yang kutipan yang berwarna kuning. Contoh selanjutnya, kutipannya Bu Fitri pindah ke depan ya. Tanda petik huruf kapital lagi anak-anak, jangan lupa silakan masuk karena kalimat perintah juga diakhiri tanda seru, tanda petik lagi, spasi, kata Pak Guru kepada Husin. Yang ketiga variasinya lebih lagi anak-anak, kutipan dulu, pengiring lalu kutipan. Kak, diawali tanda petik kemudian huruf kapital juga. Kak, kau disuruh ibu. Tanda seru, tanda petik, spasi, kata Heni, koma lagi anak-anak karena ada lanjutannya. Karena ini sudah lanjutan maka hurufnya tidak perlu kapital. Disuruh makan, hanya diakhiri tanda titik lalu tanda petik. Begitulah kalimat langsung. Kemudian kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menyatakan kembali ucapan seseorang. Ingat, menyatakan kembali berarti diulang ya anak-anak.
Kalimat tak langsung dapat juga diartikan ragam kalimat berita yang memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain yang diubah susunannya oleh penutur atau orang yang berbicara. Tidak secara langsung menirukan atau mengucapkan dari sumber tersebut. Jadi tidak langsung ya. Dia menyampaikannya sudah dari orang lain. Orang lain ini juga sudah mendengarnya dari orang yang sebelumnya juga. Ciri-ciri kalimat tak langsung, yang pertama, ingat dia tidak bertanda petik. Kalau kalimat langsung mempunyai tanda petik atau bertanda petik, tapi kalau kalimat tak langsung dia tidak bertanda petik. Yang kedua, intonasinya mendatar dan menurun pada akhir kalimat. Kemudian yang ketiga, pelaku yang dinyatakan pada isi kalimat langsung mengalami perubahan. Kata ganti orang pertama atau orang ke-1 menjadi kata ganti orang ketiga. Kemudian kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang pertama. Kemudian yang terakhir kata ganti orang kedua jamak atau kita menjadi kami atau mereka sesuai dengan isinya. Jadi kalian sesuaikan dengan kalimatnya ya anak-anak. Kemudian yang terakhir berkata tugas, bisa bahwa, agar, sebab, untuk, supaya, tentang, dan sebagainya. Bagaimana Bu maksudnya? Maksudnya adalah contoh. Misalnya dari kalimat langsung tadi, Bu Fitri ubah menjadi kalimat tak langsung dalam contoh ini. Yang pertama, yang hijau ya. Ini adalah pengiring. Ayah menyuruhku untuk, nah ini yang dinamakan kata tugas. Untuk mengantarkan surat ini ke kantornya. Ini kutipannya ya anak-anak. Kemudian yang kedua, ini pengiringnya. Pak Guru menyilakan Husin untuk masuk. Ini pengiring dan ini kutipannya. Contoh yang ketiga yaitu Henny berkata kepada kakaknya bahwa ia dipanggil ibu untuk makan. Itu adalah contoh-contoh kalimat tak langsung ya anak-anak. Kemudian yang ketiga ini kebetulan bahwa ini adalah kata tugas yang menggunakan kata bahwa yang lainnya untuk. Nah, begitulah contoh kalimat tak langsung. Yang terakhir, berkreasi dengan teks naratif. Kira-kira bagaimana ya kita berkreasi dengan teks naratif? Ikutilah langkah-langkah menyusun cerita fantasi berikut. Yang pertama, tentukan tema yang akan kalian angkat dalam cerita fantasi. Yang kedua, tentukan siapa tokoh dalam cerita fantasi kalian. Kemudian, jadi yang pertama tentukan temanya dulu. Mohon maaf Bu Fitri harus mundur. Tentukan tema yang akan kalian angkat. Tema adalah ide dasar dalam cerita. Kira-kira kalian mengangkat tema apa? Misalnya tentang teman sejati, misalnya ya. Terus setelah menentukan tema, sudah tahu temanya adalah teman sejati, tentukan siapa tokohnya. Misalnya tokohnya si A, si B, si C, begitu ya. Tentukan beserta karakternya juga atau sifatnya. Kemudian yang ketiga, tentukan di mana latar terjadinya cerita fantasi tersebut. Ya, misalnya di sekolah, di rumah, di gunung, di hutan, di teras rumah, di kelas, ya, bebas kalian tentukan. Kemudian gunakanlah kerangka alur cerita fantasi kalian dalam diagram alur. Diagram alur itu yang tadi anak-anak ada di awal, di puncak klimaks atau di tengah, kemudian di akhir. Silakan gambarkan menggunakan kerangka. Atau kalian juga bisa menggambarkan menggunakan alur yang lengkap tadi. Misalnya ada orientasi, ada komplikasi, ada klimaks, ada anti klimaks dan ada resolusi. Silakan gambarkan di situ beberapa kalimat cerita yang akan kalian susun. Kemudian kembangkan kerangka cerita fantasi kalian. Setelah dibuat kerangka, maka kalian bisa mengembangkannya menjadi cerita yang utuh, cerita yang benar-benar ingin kalian sajikan kepada pembaca. Ya, silakan kalian berkreasi, menggunakan kalimat-kalimat yang baik, menggunakan kalimat-kalimat yang bisa menarik perhatian pembaca sehingga ingin membaca terus atau ingin tahu cerita yang kalian sajikan ini hingga akhir. Kemudian yang terakhir, berilah judul yang menarik untuk hasil karya kalian.
Begitulah anak-anak langkah-langkah menyusun cerita fantasi. Selamat berkarya. Semoga cerita kalian menarik dan banyak diminati oleh orang lain atau pembaca. Terima kasih anak-anak. Demikian materi teks naratif kelas 7. Semoga materi ini dapat kalian jadikan bekal untuk mengikuti penilaian harian ya anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan atau menyimak materi yang Bu Fitri sampaikan. Tetap semangat belajar dan selalu sehat. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.